Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, belakangan ini banyak sekali yang diangkat nih tentang sandwich generation. Sandwich generation, generasi yang sandwich ini dipres dari atas, dipres dari bawah. Nah, kita mau bahas ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Desvalia. Halo Saya panggil semuanya. Ibu nih, Eva aja ya panggilnya? Eva aja. Masih muda. Eva ini COO dari Hartana Group. Hartana Group. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke, nah sebelumnya perkenalan dulu nih. Ibu kan juga sering bahas nih tentang keuangan. Eva sering bahas tentang keuangan Iya, betul, gitu betul. ya. Perkenalan dulu deh, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Desvalia atau disebut dipanggilnya F aja. Nanti dipanggil Desvalia nggak nengok. Saya CEO dari Hartana Group. Saat ini Hartana Group itu fokusnya di koperasi konsumen sebenarnya gitu. Fokus kita tuh sebenarnya kemarin-kemarin mungkin bantu orang-orang yang punya uang buat bisa kembangin uangnya lagi gitu ya. Tapi karena kita udah jalan 4 tahun, Ya. nah kita mau saatnya udah stabil nih, saatnya kita bantu untuk anak-anak muda sih sebenarnya. Kayak gitu. muda. Pengen banget, yang tadi Bapak bilang, kita pengen Iya. banget mereka tidak terhimpit lagi ya di tengah-tengah antara orang tua dan anak gitu. Pengen menciptakan generasi-generasi yang tidak sandwich generation. Tidak sandwich generation. Tidak sandwich generation. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan sandwich generation ini? Kalau misalnya dari aku pribadi ya, aku pribadi itu aku ngerasa bersyukur banget orang tua aku itu punya penghasilan sendiri gitu. Jadi aku kan aku mikir gini, aku kerja dari 2016 dari kantoran gitu ya. Aku tuh udah bisa beli ini, beli itu, punya tabungan ini, tabungan itu kayak gitu ya. Aku lihat teman-teman aku kok mereka duitnya hilang aja ya gitu. Duitnya kemana ya gitu. Kemana? Tapi setelah aku teliti lagi kalau nggak lifestyle sebenarnya ada juga yang sandwich generation ini yang sebenarnya mereka nggak berhasil mengumpulkan aset-aset gitu. Ada ya teman aku yang harus bayar utang orang tuanya, ada yang harus memang membiayai orang tuanya, bahkan adiknya juga ditanggung kayak gitu. Jadi aku mikir kok jadi nggak adil ya kayak gitu. Jadi aku ngerasa dari situ sih aku ngerasa kasihan ya kalau mereka tuh udah kerja, tapi karena kalau anak itu kan nggak minta dilahirin ya. Iya. Berarti kan kayak dilahirin terus kayak kamu harus membiayai aku ya nanti 20 tahun lagi dari sekarang gitu kan, itu kan kayak nggak adil gitu. Jadi aku ngerasa aku bisa mengumpulkan banyak banget aset, aku bisa nabung itu karena orang tuaku bisa menghasilkan sendiri gitu. Jadi Ini deh yang atasnya dulu ya. iya betul, jadi aku ngerasa kita tuh untuk anak-anak yang beruntung yang nggak sandwich generation itu harus menciptakan anak yang nggak bakal sandwich generation juga dong kayak gitu. Tapi itu sih sejarahnya kenapa aku mikirnya kayak dunia ini tidak adil ya. Kasian gitu loh aku ngelihat mereka Kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa memilih. Tapi kita kan bisa memilih atau menciptakan keluarga yang kita mau kan seperti apa. Dengan manajemen keuangan. Betul, dengan aku sih sebutnya itu kayak bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan keluarga kita nantinya gitu. Makanya kalau gaji itu sebanyak apapun sebenarnya pasti habis. Aku mau gaji aku 100 juta pun kalau lifestyle aku hura-hura pasti kurang gitu kan. Jadi makanya lebih mindfulness aja ya, bisa apa sih yang cukup. Jadi berarti kayak kalau kita punya uang tuh langsung udah ada postingannya lah gitu. Berapa buat nabung, berapa buat invest, berapa buat hura-hura. Nah hura-huranya itu sebenarnya harusnya di belakang. Kalau anak muda sekarang kan hura-hura, kalau udah sisa baru nabung. Gitu. Nah kalau udah terjadi sandwich generation, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya udah di sandwich generation sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Nggak terlalu banyak Nggak nih? bisa terlalu banyak. Tapi yang paling penting itu atur cash flow sih sebenarnya. Atur cash flow. Jadi kalau misalnya aku selalu bilang anak-anak muda itu jangan dikit-dikit investasi. Jangan ya? Jangan dikit-dikit investasi. Justru yang perlu dirapihin pertama kali itu justru cash flow-nya. Cash flow-nya lancar gak gitu kan. Tiap bulan masih ada sisa gak untuk ditabung, buat apa gitu kan. Cash flow udah lancar, mulailah nabung. Nabung malah. Baru mulai nabung gitu. Baru mulai nabung. Betul. Baru mulai nabung, belilah asuransi. Aku bukan agen asuransi ya. Tapi aku selalu make sure setidaknya punya asuransi lah.
Sebenarnya punya asuransi. Asuransi kenapa? Aku selalu bilang, walaupun dari kantor dapat asuransi, tapi kamu nggak tahu berapa lama kamu kerja di sana. Kalau misalnya kamu setia pun, kalau perusahaannya nggak bangkrut, kalau perusahaannya bangkrut, kamu udah usia 35 tahun atau 40, mau beli asuransi itu mahal. Gitu. Jadi mumpung masih muda, belilah asuransi karena murah, tidak ada alasan lain. Kalau mau BPJS gimana? Kalau BPJS mungkin di belakang aja ngomongnya. Aku sih nggak terlalu saranin sih, soalnya Gitu gini. ya? Beli asuransi itu beli kebebasan sebenarnya. Oh, Kebebasan memilih. pikiran ya. Oh, kebebasan pikiran. Kebebasan pikiran gitu. Jadi artinya gini, kalau aku pun nih, aku nggak harus biayain orang tua aku karena mereka punya duit sendiri, mungkin lebih banyak daripada aku gitu ya. Tetap adik aku juga aku nggak perlu biayain gitu kan, masih dari orang tua. Nah, tapi tuh aku lihat gini, mama aku tuh nggak punya asuransi. Dia berpatokan pada aku punya BPJS, namanya juga kan orang dulu ya, kan nggak mau punya asuransi. Tapi aku mikir gini, Kak, aku tuh cash flow aku udah lancar, aku udah nabung, aku udah investasi. Aku rasa gini, kalau mamaku sakit, yang keluar duit pasti ujung-ujungnya gua gitu loh. Jadi aku mikir, daripada gua bayar boom gitu kan 100 juta, ya mendingan gua cicil deh 2 juta sebulan. Oh, buat asuransi. Betul, jadi itu Jadi tambah lengkap lagi tambah ya? lengkap Selain lagi. punya BPJS, tambah lengkap punya lagi. asuransi. Kalau misalnya kita udah cash flow kita lancar, kita punya asuransi, terus kalau misalnya punya duit lebih, kalau orang tua belum punya asuransi, mendingan diasuransikan. Oke. Itu karena kebebasan gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat ya kayak banyak banget yang rumah tangga cerai, itu salah satu faktor terbesarnya tuh karena ekonomi. Ekonomi, Ya, keuangan. jadi sesimpel gini deh, kayak kita lagi sakit gitu, tapi kita nggak punya duit kayak gitu kan. Pasti kan kayak kita berharap pasangan kita bantu kayak gitu. Ya udah pasangan kita bantu, terus kalau misalnya kita sakit lagi, pasangan kayak lu sakit mulu kayak gitu kan. Kan jadi berantem. Mana tahu kalau punya asuransi kayak langsung masuk aja ke ini gitu. Pilih aja ya masuk mana. Masuk aja gitu. Makanya sebelum aku nikah, aku langsung tanya sama pasangan aku, punya asuransi gak? Asuransinya kelas berapa? Punya uang pertanggungan berapa? Belum punya, aku bikin. Aku harus sama dong kan ini ya, sepadan. Sepadan dunia dan akhirat. Good. Dan juga kalau misalnya aku tuh sampai ekstrim sih, keluarga lu ada asuransi gak? Keluarga apa ya? Soalnya sering banget kan yang bercerai itu, kalau misalnya mama papanya satu sehat, mamanya papanya satu lagi sakit kayak gitu kan. Nah itu banyak banget yang, gue bayarin mak lu mulu nih masuk rumah sakit gitu. Kalau ada asuransi kan yaudah masuk aja rumah sakit. Kan tinggal on bill gitu. Jadi maksud aku kayak something yang banyak banget orang tuh nggak kepikiran gitu. Padahal penting. Penting gitu. banget. Jadi kayak kemarin nih suami aku masuk rumah sakit, ya udah masuk aja, nggak ada kepikiran, aduh harus jual apa ya gitu. Kenapa itu nggak boleh? Asuransi aku nggak saranin investasi dulu. Kalau investasi itu kan high gain, high return. Low risk, low return juga kan. Nah, kalau misalnya cash flow kita nggak lancar, pas misalnya saham lagi crash, kita akan panik kan. Kita panik atau nggak bisa kayak kita lagi butuh duit, cash flow kita nggak lancar, tapi sahamnya lagi crash. Jadi kan rugi. Buat apa investasi gitu kan? Betul lebih sekali. situ. Iya, ini mesti anak-anak muda harus tahu nih. Iya, betul. Jangan investasi dulu. Iya, nabung, punya asuransi, terus apa lagi? Baru boleh mulai investasi. Investasi pun aku selalu saranin itu piramid. Piramid, jadi ibaratnya yang gampang dulu, yang aman gitu, misalnya kayak investasi emas kayak gitu. Itu baru tuh lapisan paling bawah. Jangan tiba-tiba kripto. Nah, kriptonya di bawah paling gede gitu. Nah, itu nggak bisa. Karena ibaratnya ada resiko kan. Ibaratnya kalau misalnya kita nabung emas aman, terus saham, baru kripto. Kalau kriptonya crash, masih ada saham, masih ada emas kayak gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh malah piramida kebalik gitu. Piramida kebalik gitu. Udah main kripto. Ya kripto Akhirnya boncos gitu. ya. Pas ibaratnya crash atau apa, banyak banget kan yang lihat bunuh diri, stres, gila gitu. Karena itu sebenarnya mungkin cash flow-nya belum lancar, investasinya pakai hutang. Nah itu kan investasi pakai hutang tuh banyak banget kan. Orang ambil pas, oh ini kesempatan seumur hidup, lu pasti bakal kaya nih di tahun 2022 kayak gitu. Tahu-taunya ambil KTA tuh tiba-tiba boom, hancur, crash gitu kan. Gak bisa bayar. Jadi kayak bertubi-tubi. Iya betul. Makanya investasi itu kalau keuangan kita udah plus, udah ada surplus kayak gitu. Gue setuju banget. Jadi itu ya, nabung, baru pelan investasi emas. Iya. Kalau properti menurut gimana? Properti bagus. Jadi gini, menurut kalau aku sendiri ya, investasi pertama aku itu
properti. Bukan emas tuh? Bukan emas. Oke, justru. properti kalau. Jadi waktu itu nabung, kumpulin duit sama mantan pacar, nggak jadi nikah, gue DP apartemen. Wih. Gitu. Makanya nih buat cewek-cewek ya kalau dipacarin lama gitu kan, aku tuh kerja buat kamu gitu. Lihat dia kalau beli rumah tuh atas nama lo apa atas nama dia sendiri kayak gitu. Tuh gitu. Jangan mau aku kayak gitu soalnya. Aku udah bantuin kan namanya nggak cinta gitu kan ya, bantuin kayak gitu. Terus akhirnya pas putus ya dia punya usahanya makin gede, punya rumah, punya mobil. Sedangkan kita kan nggak punya apa-apa jadinya kayak gitu. Itu ya. Nah itu jadi investasi pertama aku tuh. Jadi cewek-cewek harus apartemen. punya investasi sendiri lah ya. Iya betul. Harus Aku tuh selalu bilang kayak cewek itu jangan berpatokan sama kata orang. Ngapain sih cewek beli rumah? Aku tuh waktu aku investasi rumah itu aku diomelin. Ngapain sih cewek ikut rumah? Pasti kan nanti ikut suami kan gitu. Ya kalau dapat gitu ya atau nggak bisa kalau suaminya punya rumah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Untuk mandiri. Untuk mandiri secara finansial. Menurut aku kesehatan rumah tangga itu kalau lebih sehat kalau ceweknya tuh berdaya. Sepadan gitu. Sepadan, iya betul. Lagi Jadi ya? kalau misalnya kayak sekarang nih banyak yang kasus selingkuh gitu. Kalau aku suami aku selingkuh, ya udah. Yang penting rumah ada. Iya, ibaratnya ya nggak kekurangan kok gitu. Makanya buat cewek jangan berpatokan nanti ikut suami aja kayak gitu. Kalau masih bisa cari duit ya cari duit aja. Cari duit ya. Wah, mantap itu ya. Anak-anak muda bisa ikutin tipsnya dari Eva nih. Nah, kemarin juga belum lama kita ada bisnis networking party nih di Victoria Square. Betul. Gimana nih pendapatnya? Kebetulan itu ada unit juga di sana. Udah ada unit juga ya di Victoria Iya. Square. Sebenarnya aku selalu saranin kalau punya duit lebih dia di apartemen aja sih. Kenapa di apartemen? Soalnya Kenapa kalau milih apartemen misalnya Victoria kalau Square rumah bocor itu kan harus cari tukang. Iya. Kalau apartemen kan kayak Tinggal kayak maintenance gitu kan. Maintenance. Udah ada yang gimana bantuin nih? ya? Betul. Itu satu. Terus kedua ya parkir sih gitu kan. Sekarang kan udah susah juga kan kalau apartemen kan parkir tinggal pergi aja. Iya. Terus fasilitas gitu. Fasilitas. Kebetulan yang di Victoria Square itu aku tahu orang tuaku beli karena kolam renangnya. Karena kolam renangnya ya? Cuman karena itu doang dan itu rumah apartemen di sana cuman buat Sabtu Minggu mereka ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu kan sama ponakan atau apa berenang udah sisanya tuh kayak aku bilang udah disewain aja nggak usah lah ngapain Malah nggak mau disewain Nggak tapi mau dipakai buat weekend atau hari libur nasional betul. ngumpul ya? Iya betul. Wah, apartemen pemersatu keluarga. Iya pemersatu bangsa. Soalnya kita juga jarang ngumpul kan gitu. Iya, jarang ngumpul. Soalnya kayak harganya juga bagus banget gitu kan di tengah di daerah situ kan belum ada apartemen gitu. Terus fasilitasnya oke, dekat juga sama rumah. Jadi kayak dekat rumah ya? Dekat rumah. Gitu. Pantesan ya. Iya. Kita ambilnya yang 2 bedroom. 2 Iya, bedroom. 2 bedroom. Ya oke lah buat kalau misalnya kayak kumpul-kumpul kan kalau keramaian ya tidur di depan. Di ruang tamu Di gitu ruang ya. tamu, Di ruang tamu gitu. ya. Oke, dan puas banget ya, enjoy menikmati fasilitas Iya, enjoy dan kok. lain-lain. Soalnya yang di situ aku udah renov, udah tinggalin sebelum rame. Gitu. Jadi apalagi sekarang udah mulai tambah rame ya, jadi tambah enak sih. Oke. Nah, kemudian juga kalau next-nya dari Hartana Group ini ada apa aja nih? Kalau kita dari Hartana Group saat ini fokusnya tuh sebenarnya memang pengen banget yang selama ini tuh anggota koperasi kita tuh udah tua-tua. Yang punya duit kan yang mungkin 40 ke atas kan gitu. Makanya kita pengen banget anak-anak muda tuh bisa juga loh gitu. Makanya kita sering banget keluarin program tuh kayak 100 juta pertama, 1 miliar pertama gitu. Jadi sebenarnya kalau 100 juta tuh kalau 3 tahun kerja tuh ke Uber loh. Uber ya? Ke Uber gitu, misalnya kayak bisa gitu. Apalagi kan dengan kalau naruh di koperasi Hartana itu kan nggak cuma dikasih bunga, tapi bunga berbunga. Bunga berbunga itu compound interest keajaiban dunia nomor 8. Saya baru tahu nih. Iya. Bunga berbunga itu bunga ya? berbunga. Jadi nanti tuh kalau udah jangka kalau anak muda kan kita punya banyak waktu tapi nggak punya banyak duit. Gitu. Makanya dengan kalau diklopin, dikawinin sama compound interest itu tuh hasilnya maksimal banget gitu. Kalau bilang, 1M nabungnya berapa lama? Ya 20 tahun lah kalau 1 juta gitu kan. 1 juta ya nggak ada artinya lah ya buat anak-anak sekarang ngopi aja 2 juta 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau disuruh nabung 1 juta 1 bulan harusnya nggak masalah dong. It's okay, Iya. betul. Nanti kalau ditanya, 1 juta kelamaan deh 20 tahun kayak gitu. Balikin lagi,
40 tahun megang cash 1 M nggak? Belum tentu gitu. Belum tentu kan? Iya, iya. Aku selalu bilang kayak, coba deh tanya nyokap lo gitu. Iya, iya. 40 tahun Mendingan megang dari 1 start dari M nggak sekarang gitu ya. Iya, betul. Mendingan start dari sekarang. 20 tahun kelamaan ya udah digedein aja. Mau nabung 3 juta, 5 juta, 4 juta. mungkin lebih cepat gitu. Wow. Jadi itu sih program-program yang kita iniin ya. Kita galakin gitu buat anak-anak milenial. Digalakin ya? Iya, digalakin. Galak. Campaign kita itu Apa tuh? simpanan itu disisihkan, bukan disisakan. Oh, disisihkan. Jadi ibaratnya kenapa Iya, kita sebutnya iya, tuh cicilan 100 juta. Kenapa? Pas gajian yang dibayar apa dulu? Cicilan. Cicilan kartu kredit Oh, kan? Nah, iya. iya gitu. Jadi itu ya? Jadi kita kan sebut customer service kita itu Hana. Jadi Hana itu sebelum jatuh tempo dia ini kan biasanya kan naruhnya cicilannya pas gajian kan? Iya. Sebelum 3 hari sebelum gajian, Ibu Desvalia jangan lupa bayar cicilan ininya gitu. Oh, udah langsung Udah langsung di diingatkan. WhatsApp. Diingatkan ya? Betul. Oke. Harus dipaksa. Nah, itu ya. Nah, kalau orang-orang pengen tahu tentang program tersebut, produknya di mana? Cen? Oke, semuanya informasi kita tuh jelas banget ada di website kita, Koperasi Hartana. Oke. Atau enggak juga bisa ke Hartana Group. Oke. Bisa juga cek di Instagram kita, Koperasi Hartana gitu. Wow, mantep. Ya. Kasih dong tips-tips sukses buat para anak-anak muda nih. Tipsnya Ala jangan, Eva. kalau menurut aku ya, Iya. jangan nyenengin orang lain sih. Gitu. Kadang-kadang kan kita suka beli barang atau apa buat nyenengin orang lain kan, kayak biar bisa fit in, biar bisa apa gitu. Sebenarnya kalau pas kita susah, pas kita miskin, mereka juga nggak peduli. Dalam ya? Iya, Tapi jadi kata-kata kayak bener sih. bahagiakanlah dirimu lah Bahagian diri gitu. sendiri. Terus apa lagi? Harus mulai pinter-pinter mikirin masa depan sih. Kita tuh hidup nggak cuma hari ini kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau aku sendiri nabung cicilan pendidikan anak Ada. bahkan sebelum aku punya pacar. Wih, tepat tuh. Gitu. Anak Tapi belum aku ada mungkin, udah dipersiapin. kayak bervisi kayak aku pasti punya anak nih gitu. Berarti pengalokasian ya? Pengalokasian kayak gitu. Dari budget. Betul. Biasa berapa persen kayak gitu? Jadi gini, tips ya dari aku nih ya. Ini kalau ngomongin tips ya. Kalau masih single dan kita memang itu nggak punya keperluan nggak punya kewajiban untuk bayarin orang lain, kita cuma diri kita sendiri. Tiap naik gaji tambah cicilan. Oh, tiap Aku naik selalu gaji kayak gitu. Jadi misalnya kayak aku nabung nih, aku beli apartemen. Iya. Aku beli apartemen gitu kan. Pas aku naik gaji, aku cicil mobil. Pas naik gaji lagi, aku beli rumah. Jadi ibaratnya duitnya tuh abisnya tuh di cicilan, tapi kan jadi aset kan. Iya, iya. Kayak gitu. Daripada kalau misalnya aku nggak beli apa-apa, nggak nambah cicilan, duitnya habis juga. Jadi kan mendingan, yaudah nih aku kayak, aduh ya ampun cicilan gue banyak banget gitu. Tapi ya kalau misalnya udah nikah itu kan beda lagi gitu. Makanya selama single dan kita memang nggak perlu biayain hidup orang lain, kalau naik gaji nambah cicilan. Nambah cicilan itu nggak harus yang jangka panjang ya. Misalnya kayak cicilan emas kayak nyicil apa kayak nyicil aset lah gitu. Jadi berarti duit kita tuh udah habis aja gitu. Oke, dan produktif. Iya, produktif ya. Harus yang produktif gitu. Jangan investasi nanti ke brondong, ke apa itu kan investasi bodong. Oh gitu ya? Itu investasi bodong, investasi iya. bodong ya? Pacaran jangka panjang juga itu sebenarnya investasi bodong kalau Wah, akhirnya. topiknya banyak di situ deh kalau ini. Jangan mau ya cewek-cewek, cowok-cowok juga jangan mau. Wow. Oke, kalau misalnya next planning ini ke depan ada acara-acara apa, event-event apa yang akan? Saat ini sih kita memang baru banget nih, masih keker juga nih, masih offline kan juga masih maju mundur gitu ya. Sebenarnya sih kita paling ikut Parubi aja, ada event apa kita ramein hura-hara ya. Iya, banyak ya. Oke. Betul. Apalagi kan kita lagi mau garap UMKM juga Yes, kan, betul. di Victoria Square ya. Iya betul, di Victoria Square itu kayaknya pas banget ya, soalnya Pas kan banget ya. padet juga Iya, di sana iya, kan, iya. dari Karawaci, Iya, Serpong, ya kan. Pas. Oke, kalau gitu thank you so much ya. Thank you so Eva, much. thank you so much menginspirasi para anak-anak muda supaya nggak jadi sandwich generation. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut dan pengen tahu tentang tadi ya Koperasi Hartana, Hartana, bisa langsung boleh. kepoin aja ya Koperasi Hartana, nanti saya kasih linknya. Sampai jumpa next episode, saya Ruby Herman, bye bye.